Dan sampai saat ini apa solusinya? KDM memberikan solusi dengan membawa anak itu ke barak, dididik disiplin, dididik kompak, dididik kebersamaan, attitude-nya diubah. Betul. Ini sebenarnya adalah shock terapi untuk mengingatkan bahwa KPAI lo yang salah. Salah satu lembaga di Indonesia yang bikin saya muak itu adalah KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kalau soal kasusnya anak-anak artis, anak-anak orang kaya ya KPAI itu paling gercep, paling cepet. Apa-apa ngomongnya regulasi, isolasi, sambal terasi kali lo. Saja kami menerima Bapak Gubernur Chung Nam, Korea Selatan. Antara Pak SBY, Pak Prabowo, dan Pak Jokowi, kira-kira yang lebih pintar dari abang ada nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak ada, siapa yang menurut abang paling nggak di sini tuh yang bisa di Indonesia ini lebih pintar dari abang? Karena kalau sampai tidak ada, ini seperti saya ini jadi komentator, laganya lebih pintar dari pemain bolanya, saya bisa komentar-komentarin orang. Oke, selamat datang lagi di channel Raka TV, di channel yang gak pernah ada faedah tapi bisa menghadirkan berita-berita yang lagi rame saat ini. Kalian tahu nggak sih, info terbaru Provinsi Jawa Barat kedatangan Gubernur Chung Nam dari Korea Selatan, guys, yang datang untuk memberikan dana hibah. Kalau gua nggak salah baca 113 miliar gitu ya ke Provinsi Jawa Barat. Gokil banget. Kang Deddy menghapus anggaran perjalanan dinas dan studi banding ke luar negeri. Yang dari luar negeri datang sendiri ke Indonesia, guys. Luar biasa memang. Langsung aja kita lihat videonya ya. Baru saja kami menerima Bapak Gubernur Chung Nam, Korea Selatan. Tadi siang beliau diterima langsung oleh Pak Gubernur. Dan malam ini beliau kami jamu makan malam di Gedung Sate sekaligus ya menyaksikan pertunjukan angklung. Bahkan beliau tadi bermain angklung langsung, bahkan menari langsung. Ternyata Pak Kim Top Markoto. Terima kasih Pak Kim, salam untuk warga Chung Nam dari warga Jawa Barat. Ya, mudah-mudahan hubungan antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Chung Nam ke depan lebih baik lagi, terutama untuk membangun kesejahteraan masyarakat baik di Jawa Barat maupun di Chung Nam, Korea. Hatur nuhun. 우리 대한민국 충남과 인도네시아의 서자바주가 자매 결연을 맺었기 때문에 형제와 같은 그런 곳입니다. 그래서 이번에 서자바주를 방문해서 주지사님을 비롯해서 우리 부지사님 또 우리 직원분들께서 환대해 주셔서 너무 감사합니다. 앞으로 대한민국과 그리고 인도네시아와 그리고 충남과 서자바주가 하나가 돼서 함께 교류하고 또 발전을 위해서 노력했으면 좋겠습니다. 앙콜롱을 배우고 함께 저녁을 먹으면서 좋은 추억을 만들어갑니다. 고맙습니다. Thank you. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Kim, terima kasih Pak Gubernur. Jangan lupa ginsengnya. 오케이. Nih ya, anggaran perjalanan dinas studi banding ke luar negeri dihapus Bapak Aing KDM. 26 Mei 2025, Gubernur Chung Nam dari Korea yang datang ke Jawa Barat beri dana hibah 113 miliar untuk bangun transportasi di Jabar. Semoga aja bener ya, biar daerah lain merasa iri ya, biar nggak review durian terus ya gubernur sebelah, biar nggak review buah-buahan terus. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemimpin yang luar biasa, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur. Siapa yang tidak tahu Kang Deddy Mulyadi hari ini? Dan beliau membawa spirit itu. Tentu kita semuanya bisa meneladani dan mari kita bersama-sama ya bahu membahu, sarendel, saigel, sabobot, sapihanean. Kita pertaruhkan jiwa raga kita untuk Jawa Barat. Karena kalau kita asal-asalan tidak mungkin kita berubah. Nyoyang mangsa tukang ngaji diri kiwari. Hari ini Jawa Barat belum baik-baik saja. Kita masih punya PR, angka pengangguran kita masih tinggi 6,75%. Kemiskinan kita masih di angka 7,08%. Indeks Gini kita, kesenjangan di kita masih 0,428%. Stunting kita dari 21 alhamdulillah ada penurunan, kurang lebih sekarang di angka 15,9%. Itu PR kita dan itu tanggung jawab Pemda Provinsi Jawa Barat yang di dalamnya ada ASN, ada P3K, ada PNS dan Anda yang barusan dilantik ya
Sama-sama punya tanggung jawab, sama dengan saya, sama dengan Bapak Ibu para kepala OPD. Jangan main-main. Jangan sampai kita hanya numpang hidup gitu jadi ASN untuk mendapatkan gaji dan TPP. Terlalu sederhana. Bahkan dihadapkan dengan masyarakat yang hari ini banyak yang kesulitan, hina kita. Kalau kerja dengan niat hanya untuk mendapatkan pendapatan. Sehebat-hebatnya Anda bekerja, paling biasa-biasa saja. Yang kita butuhkan hari ini adalah ASN yang beyond. ASN yang bisa bekerja di atas rata-rata. ASN yang punya kapasitas extraordinary. Karena masalahnya juga extraordinary. Dan saya tidak mau pelantikan ini, pengangkatan ini hanya formalitas saja, ngapain? Nggak usah dilantik. Kalau hanya formalitas. Mudah-mudahan setelah pelantikan, teman-teman semuanya melakukan kontemplasi. Berikan yang terbaik kepada Jawa Barat. Atau keluar dari ASN. Kalau hanya numpang lewat saja, ngapain? Kasihan warga masyarakat Jawa Barat. Mantap ya. Nih Pak Sekda guys. Pak Sekdanya pidatonya 11-12 sama Kang Deddy Mulyadi. Mantap, tidak perlu baca teks ya. Udah di luar kepala pastinya. Wah, keren banget. Per hari ini tidak ada kepala daerah, gubernur atau bupati yang mengalahkan popularitasnya KDM. Biasanya popularitas kepala daerah itu bermula di Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta adalah pusatnya pemerintahan, pusatnya informasi, pusatnya opinion maker. Itu ke Jawa Barat gitu. Dan Kang Deddy Mulyadi mendobrak itu. Ya, dan menarik pula untuk kita lihat biasanya kepala daerah yang populer itu yang punya latar belakang etnik Jawa. Jokowi, Ganjar Pranowo, Anies meskipun kita tahu tidak sepenuhnya Jawa, tetapi besar di Jogja. Ya. Ini Sunda, gitu kan. Jadi ada banyak terobosan-terobosan yang diciptakan oleh KDM. Tidak perlu jadi gubernur Jakarta supaya bisa mengalahkan popularitas gubernur-gubernur yang terkenal di Jakarta gitu guys ya. Cukup dari Jawa Barat saja Kang Deddy Mulyadi bisa menjadi presiden. Antara Pak SBY, Pak Prabowo dan Pak Jokowi, kira-kira yang lebih pintar dari abang ada nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak ada, siapa yang menurut abang paling nggak di sini tuh yang bisa di Indonesia ini yang lebih pintar dari abang? Karena kalau sampai tidak ada, ini seperti saya ini jadi komentator, laganya lebih pintar dari pemain bolanya, saya bisa komentar-komentarin orang. Iya. Bung Rocky Gerung, Deskakmat sama Valen ya guys ya. Bener, apa bedanya Anda sama komentator bola kalau cuma ngomong doang, jebret. Kepada perusahaan-perusahaan pemasang iklan di televisi dan di medsos, jangan pasang iklan kalau televisi tersebut atau medsos tersebut masih mengundang Rocky Gerung sebagai narasumber yang hampir setiap kata-katanya selalu mengecek orang, bahkan menjelek-jelekan pejabat pemerintah Indonesia dan berbagai orang, ya. Jadi sekali lagi, kalau kau memang adalah pendukung pemerintah, jangan pasang iklan di televisi yang masih memuat, yang masih mengundang Rocky Gerung sebagai narasumber dalam berbagai diskusi yang omongan mulutnya selalu menjelek-jelekan, bahkan menghina oknum-oknum pejabat pemerintah. Dan saran saya kepada pemerintah Indonesia, khususnya Bapak Prabowo, agar Rocky Gerung dikirim ke barak tentara agar dilatih tubuh dan mulutnya, ya, agar dilatih tubuh dan mulutnya. Dan Hotman mendukung Deddy Mulyadi. Mantap, Kang Hotman pasang badan guys, menyuruh agar televisi tidak usahlah mengundang lagi Rocky Gerung. Warga, lu tahu kagak terkait kabar baru dari KPAI no? Abis dia di roasting no sama Komisi 13 DPR RI. Puas banget gua di situ ngedengernya. KPAI dikatain macan ompong sama Komisi 13. Terus ingat nggak video gua yang terkait, tolong dong DPR revisi tuh undang-undang terkait tupoksinya si KPAI. Dan ternyata guys, sama Komisi 13 juga itu dia pengajuan juga itu ke Ketua DPR untuk direvisi lagi itu undang-undang terkait KPAI. Puas banget gue. Gimana kagak dipanggil macan ompong, orang ketuanya juga udah kayak nenek-nenek ompong.
Bahkan kata Komisi 13 juga, kalau dilihat-lihat katanya KPAI ini tuh tidak ada kinerjanya, gitu kan. Hanya sosialisasi aja, gitu di layar kaca. Bahkan katanya KPAI ini juga tidak ada sentuhan sama sekali, tidak ada menyentuhnya sama sekali di masyarakat, baik di masyarakat perkotaan maupun masyarakat di daerah-daerah. Terkhususnya untuk anak-anak. Emang iya, betul. Tidak ada apa-apanya, iya, betul Pak, setuju. Bahkan KPAI malah kalah sama LPSK. LPSK gercep banget nanganin kasus terkait yang ada kasus itu tuh, yang guru ngaji sama santrinya itu. Lah KPAI di mana? Kagak ada, diem-diem aja. Cuma sosialisasi doang di layar kaca di TV. Gemes banget gua, jijai ngelihatnya. Gua mah kalau jadi si ibu ketua KPAI malu itu. Di roasting begitu. Gak berani gua nunjukin muka, nunjukin hidung aja gua kagak berani. Malu, beneran malu, Bu. Dengan lu bengong-bengong begini tuh, apa-apa ngomongnya regulasi, isolasi, sambal terasi kali lu. Beneran gua mah. Udah lah, mendingan turun aja, nggak usah jadi ketua, udah bener-bener bikin malu. Jatuhnya mah ini ibaratnya lu itu kualat dari KDM. Kualat emang enak lu, ampun dah gua. Nah, buat kalian yang penasaran terkait infonya, udah sana nonton ke YouTube-nya TVR Parlemen tuh. Ada semua di situ. Puas banget gue juga ngeliat di situ. Puas beneran dah baik. KPAI sebagai komisi independen tadi disampaikan pimpinan. Kami ingin menyampaikan tujuan dan fungsi. Kadang-kadang di masyarakat sudah nggak lihat lagi hal itu. Tapi KPAI harus berperan, harus jelas gitu, harus ngurusin anaknya itu jelas gitu. Kalau kemarin disampaikan misalnya dari sekian ribu anak yang dianggap bermasalah, KPAI bisa ngambil berapa ratus, ayo di kantornya, apa di gedung mana, lakukan gitu. Tetapi ya inilah mandatori aturan perundangan. Kita secara individu, masyarakat, bahkan anggota dari berbagai keorganisasian, betul melakukan langkah-langkah itu. Tetapi secara kelembagaan tentu saja, tujuan kami adalah mewujudkan pengawasan yang efektif, kredibel melalui sistem pengawasan untuk efektivitas penyelenggaraan, pelindungan, dan pemenuhan hak anak. Ini melekat di pusat dan daerah, kementerian, lembaga, serta berbagai pemangku kepentingan. Dan indikator kerjanya jelas juga. Kami memiliki subkomisi baik itu pengawasan, kemudian data, hasil penelaahan, jumlah mediasi, jumlah kerjasama misalnya, serta pelaporan pelanggaran yang itu kemudian ditindaklanjuti oleh berbagai kementerian lembaga. Bapak Ibu yang saya hormati, secara struktur organisasi, ini yang kemudian kami terima sejak KPAI berdiri, kami adalah salah satu satker atau satuan kerja di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini semata-mata saat itu euforia untuk pembentukan KPAI sesuai mandat undang-undang memang biar lebih cepat jalannya gitu dalam situasi dan kondisi belum menjadi satker mandiri ataupun satker yang langsung menginduk pada Kementerian Kumham. Nah, ini tentu kami ingin mengajak Bapak Ibu supaya bisa memiliki cara pandang bersama. Kami bertanya, kami ingin mendapat arah dan kami mohon ada ruang lingkup diskusi yang konstruktif karena sejalan dengan hampir 23 tahun reformasi, tentu pembenahan tata laksana dan kemudian penataan atas lembaga HAM ini menjadi mandat yang harus terus kita lakukan. Tentu saja konteks masa lalu bisa disebut sebagai afirmasi, percepatan, maupun pendayagunaan. Tetapi hari ini reformasi birokrasi dan penempatan secara struktur organisasi menjadi prasyarat atas terwujudnya. Udah cukup, kagak ngerti apa yang disampaikan, sumpah gak ngerti, gak masuk di otak gua. Ya, yang kita tahu lo cuma kebanyakan teori, ya kagak bantu, kagak apa, anjay, cuma mengawasi doang, buat apa? Salah satu lembaga di Indonesia yang bikin saya muak itu adalah KPAI, ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kalau soal kasusnya anak-anak artis, anak-anak orang kaya, ya KPAI itu paling gercep, paling cepet.
Tapi kalau umpamanya urusan anak-anak dari keluarga miskin, mana hadirnya KPAI? Saya bilang KPAI itu adalah organisasi atau lembaga yang harus dibubarkan. Nggak penting. KPAI itu apa? Nggak punya mata ya orang-orang yang berada di dalamnya. Contohnya saja, banyak anak-anak di jalanan yang ngamen, banyak anak-anak yang dieksploitasi orang untuk mengemis, bayi-bayi digendong di jalanan untuk mengemis, anak-anak yang tidak sekolah, anak-anak yang banyak butuh perhatian, anak-anak yang mengalami kasus KDRT yang harus mendapatkan perlindungan. Kemana KPAI? Anda ini kan memakai slogan dinamakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan itu adalah Nasional Indonesia. Anda dibiayai oleh negara sangat luar biasa. Tapi pekerjaan Anda itu apa? Ya pura-pura buta aja mereka melihat anak-anak miskin terlantar ya. Tapi kalau anak-anak orang kaya, melek. Ada duitnya. Sejalan dengan tugas dan fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam proses dan upaya memajukan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, kita membutuhkan komitmen, inovasi, dan praktik baik semua stakeholder untuk mendukung upaya membangun sistem perlindungan anak yang lebih efektif. Setelah melewati rangkaian panjang, seleksi penjurian tahun ini, KPAI memberikan anugerah kepada para stakeholder. Mari bersama menjadi penggerak utama untuk kemajuan perlindungan anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju. Ada banyak orang mengkritik KDM dengan program barak, anak-anak dibarakan. Tapi gini deh, sebenarnya ini dosa siapa sih? Banyaknya anak nakal, banyaknya anak menjadi preman, banyaknya anak-anak yang menggunakan narkoba, banyaknya anak-anak yang saat ini melawan orang tua, kecanduan sama games online dan lain sebagainya. Ini salah siapa? Salah KPAI kah? Salah Komnas HAM kah? Salah guru kah? Salah sistem pendidikan kah? Salah pejabatnya kah? Dan sampai saat ini apa solusinya? KDM memberikan solusi dengan membawa anak itu ke barak, dididik disiplin, dididik kompak, dididik kebersamaan, attitude-nya diubah. Betul. Ini sebenarnya adalah shock terapi untuk mengingatkan bahwa KPAI lo yang salah. Banyak anak-anak jalanan yang dizolimi, jadi pengemis dan lain segala macam itu kalian nggak urusin. Ini juga salah Komnas HAM. Ini juga salah sistem pendidikan. Jadi ini sistem yang akut ini kalian terus menentang dengan cara dibarakkan. Terus apa solusinya? Gitu ya. Saran teman-teman deh, komen. Apa selain dibarak? Atau emang bagus barak? Ya udah promosiin aja. Karena apa yang dilakukan KDM bukan karena penyebabnya, tapi dia adalah solusinya. Tapi sekali lagi, ini fair kalau Anda yang menjelaskan. Kira-kira saran apa lagi sih selain dibarakan? Atau sekali lagi, hanya dibarak solusinya? Ditunggu komennya. Coba komen guys, kira-kira solusi apa yang tepat? Apakah dibarak udah tepat? Atau selain dibarak ada solusi lagi? Kalau KPAI jangan ditanya lagi dah, dia nggak punya solusi. Tadi saya mau apa gitu ya, 6,7% dia mengaku saya tidak tahu mau ngapain di sini. Ya, secara aturan regulasi bahwa kami memang mengawasi itu Mas Kevin. Dan dalam konteks pengawasan ini jelas kami selalu mengapresiasi inovasi regulasi ya, program kebijakan maupun bentuk-bentuk partisipasi yang melibatkan anak dalam setiap bentuk pemerintahan yang sedang berinteraksi dan melakukan langkah-langkah untuk anak Indonesia. Nah, dengan kategori itulah kami melihat apakah program ini sesuai dengan regulasi kita atau tidak. Kan tentu ini yang menjadi landasan utama. Anak yang seperti apa yang hari ini sedang disasar, itu yang paling saya lihat sebagai implementasi utama pengawasan KPAI. Betul, ketika kami awasi yang disebut terminologi anak nakal itu sebetulnya sudah jauh kita tinggalkan sejak 97. Kita berubah pada anak yang berhadapan dengan hukum, mereka membutuhkan perlakuan khusus, mereka anak-anak yang membutuhkan perlakuan-perlakuan yang istimewa ya kalau kita mengenal secara inklusif. Nah, ini yang kemudian kami beri kesukaan gitu. Dan hasilnya betul kami bertemu dengan 90 anak yang dari angkatan pertama mungkin ya saya menyebutnya. Memang betul kalau ini dari sisi regulasi peraturan gubernurnya untuk anak-anak yang tawuran dan berikutnya anak-anak yang dianggap geng motor dan lain sebagainya, kami menemukan 32% bahwa ini adalah anak-anak yang mereka lainnya kan dari itu semua, dan menemukan kembali yang kedua adalah bolos sekolah, yang ketiga baru tawuran gitu ya dari 90 anak ini. Kemudian berikutnya ya berikutnya itu barulah tawuran dan geng motor itu dan lain sebagainya, sehingga peruntukan anak nakal dan kemudian siapa yang dimasuki yang kami kira hari sama-sama kita letakkan bahwa perlindungan anak itu harus dilabeli dengan
anak-anak ingin kita didik, ingin kita tumbuh kembangkan karakternya kan pada stigmatisasi. Ini yang paling utama kami sebut sebagai aspek pemenuhan dan perlindungan hak anak. Yang kedua tentu pada aspek pedomannya. Kalau kita sepakat ini disebut anak-anak yang memiliki perilaku khusus sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak dan kemudian peraturan pemerintah tentang perlindungan khusus anak, maka kita harus menyertakan asesmen awal anak-anak ini memiliki persoalan apa. Ini yang kami lihat dan kami dekati gitu ya. Kami juga secara random ngobrol dan lain sebagainya. Dan ketika dikatakan kami tidak ada keterangan dari secara asesmen psikologis ya, kami juga tidak memiliki referensi apakah dari BK ini sudah dikonsultasikan dengan psikologi. Kami melihat bahwa peruntukan kedisiplinan yang dimaksud dengan penyelesaian persoalan yang dianggap nakal tadi ini harus betul-betul memiliki link and match. Sehingga bagi kami adalah bagian dari pengawasan ini monggo menjadi satu masukan, jadi satu alat usulan. Bu Aya, Anda kalau, ini kalau kita lihat tadi liputan Zilvia, kita lihat ibunya tuh happy, bahkan sampai terharu begitu. Lalu kemudian anaknya juga merasa kayaknya tidak terlalu mendapatkan tekanan itu ketika ada di barak militer itu. Apakah ketika melihat-lihat itu tetap harus dievaluasi program ini, Bu Aya? Secara objektif ini masuk ke asesmen kami bahwa 100% orang tua memang mengizinkan. Dan yang kedua, anak-anak ini ya tadi, saya mau apa gitu ya, 6,7% dia mengaku saya tidak tahu mau ngapain di sini. Aduh, udah capek guys gue melihat ocehan ibu ini guys. Pinter banget ngomong sumpah. Keren Bu, mantap ya. Cuma ya begitulah guys, saya tahu sendiri teori doang ya Bu ya. Oke lah ya, segini aja videonya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Gimana pendapatnya? Emosi ya, kesel sama gue juga. Makanya udahan dulu aja ya. Sampai jumpa di next video.